Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Fitria Eskom, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 Kabupaten Landak. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas pelatihan dasar CPNS mengenai materi analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, di mana di dalam lingkungan strategis ada 4 level yang mempengaruhi kesiapsiagaan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yaitu individu dan keluarga, masyarakat lokal dan regional, nasional, serta dunia. Kemudian dari perubahan lingkungan strategis tersebut, terdapat isu-isu yang terjadi saat ini. Sebagai PNS, penting bagi kita untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer negara Indonesia, karena saat ini PNS tengah dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal yang semakin lama semakin menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi di Indonesia antara lain paham radikalisasi atau terorisme, bahaya narkoba, miscommunication, money laundry, korupsi, dan proxy war. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kemudian radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri sikap radikalisme adalah tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Kemudian miscommunication atau komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Komunikasi massa sendiri dapat dilakukan melalui media massa dan media sosial, di mana media massa berbicara atas nama lembaga, sedangkan media sosial, pemberi informasi maupun penerima informasi bisa memiliki media sendiri, seperti setiap orang dapat membuat web sendiri. Dampak langsung dan tidak langsung dari komunikasi massa ini terhadap publik diantaranya adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi dan berpotensi di dunia maya dengan menggunakan komputer atau jaringan internet yang bertujuan untuk masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas seseorang. Hate speech adalah ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu bagi dari segi sumber maupun isi. Dalam menganalisis isu yang terjadi di kantor masing-masing, para peserta latsar CPNS dapat menggunakan beberapa alat bantu analisis. Dua teknik analisis isu yang sering digunakan adalah teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, serta teknik tapisan menggunakan kriteria USG, dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Selain itu, teknik analisis isu lainnya adalah mind map, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.